Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini pertemuan kedua kita ya di semester 2 pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kita membahas apa? Mengenai puisi ya. Sekarang kita lanjut ke materi baru yaitu mengenai cerpen. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kita lebih fresh, lebih semangat. Boleh doanya dipimpin oleh ketua kelasnya? Ini cerpen ya. Ada yang tahu nggak cerpen apa? Sebelum ibu jelasin. Iya betul, cerpen cerita pendek. Sebelum ibu jelasin detail, ada yang tahu? Ya, jadi cerpen tuh termasuk jenis prosa fiksi, yaitu dimana cerpen itu mengenai cerita. Itu boleh, ceritanya boleh kita mengarang atau cerita kejadian kita sendiri. Sesuai dengan namanya cerpen ya, cerpen itu pasti lebih sederhana daripada novel. Jelas kalau novel itu ceritanya lebih detail dan lebih panjang, bahkan sampai bisa dibikin film, itu kalau novel. Nah, udah jelas ya penjelasan cerpen itu jadi apa. Di dalam cerpen juga ada yang namanya struktur cerpen. Ada yang udah tahu belum? Apa aja sih struktur dalam cerpen itu? Ada 6 ya. Yang pertama ada abstrak. Yang kedua ada orientasi. Yang ketiga rangkaian peristiwa. Keempat komplikasi, resolusi, dan yang keenam koda. Nah, apa sih abstrak ini ya? Abstrak itu ialah abstrak itu merupakan bagian awal dalam cerita yang ada di cerpen ya, bagian awal yang singkat tentang keseluruhan isi cerita. Sebenarnya abstrak itu nggak apa-apa, nggak wajib ada di dalam cerpen. Cuma kalau misalnya memang mau ada abstrak, itu disimpannya di bagian paling atas, paling depan. Nah, ada yang namanya orientasi. Apa aja orientasi? Isinya ada orientasi itu berupa tokoh, latar, dan peristiwa. Rangkaian peristiwanya yaitu tentang urutan kejadian dalam cerita yang mengarah pada konflik. Jadi, pada bagian ini penulis mulai mengembangkan konfliknya. Jadi, langsung di bagian konfliknya itu udah termasuk rangkaian peristiwa. Yang keempat nih, bagian paling penting yaitu konflik. Bagian paling penting, kenapa disebut bagian paling penting? Karena itu konflik dalam ceritanya. Apa sih yang bikin di cerita ini jadi bagus gitu? Apa aja konfliknya? Menjelaskan tentang cerita tokohnya menyelesaikan masalah itu gimana. Nah, itu bagian komplikasi. Nah, ini bagian penting nih dalam cerpen. Karena apa? Karena di bagian inilah konflik-konfliknya bermunculan. Konflik dalam cerita ini tuh cerpen tuh menceritakan apa, konfliknya apa. Nah, ini bagian paling penting. Makanya komplikasi itu harus ada. Yang kelima adalah resolusi. Resolusi itu bagian untuk menyelesaikan masalah dalam konflik itu. Menjelaskan bagaimana sih cara tokoh ini menyelesaikan masalah di konflik tersebut. Nah, yang terakhir adalah koda. Koda ini memberikan kesan dan pesan bagi para pembacanya. Jadi ini juga wajib ya buat kita ambil pelajaran dari cerpen tersebut. Sampai sini paham ya apa saja yang terdapat di struktur cerpen. Kita lanjut ya kalau sudah paham. Ada yang namanya ciri-ciri kebahasaan cerpen. Ciri-ciri kebahasaan cerpen itu inilah yang membedakan cerpen dengan jenis sastra lainnya. Ini yang membedakannya. Apa aja ciri-cirinya? Yaitu diksi, ada diksi kalimat, gaya bahasa, alur tokoh, latar, dan sudut pandang. Terakhir yaitu amanat. Nah, kalau kalian udah paham dengan semua materi yang ibu jelasin, tadi ada pertanyaan dulu nggak sebelumnya? Nggak ada ya? Udah jelas ya, udah paham. Ibu akan ngasih tugas buat kalian. Di sini ibu mempunyai sebuah cerpen ya, yang berjudul Sepatu Butut. Jadi tugas kalian itu memodifikasi cerpen tersebut sebisa dan sepemahamannya sesuai yang telah ditetapkan. Misalnya memodifikasi kutipan cerpen menjadi sudut pandang ketiga. Nah, karena sudah ada judulnya, nanti ibu bagiin ya ininya selembarannya biar kalian pahamin dulu, lalu kalian memulai memodifikasinya ya.
yang berjudul, cerpennya berjudul Sepatu Butut karya Eli Chandra per angin-angin. Nanti ibu bagiin melalui KM ya. Ibu bagiin satu-satu selembaran ya. Ibu tadi langsung kasih ke KM ya, Sigit bagiin, itu ketua kelasnya bagiin ya. Tinggal kalian cermati, pahami, kalian itu langsung kalian lanjuti ceritanya ya. Menurut pengalaman kalian sendiri boleh. Kalau kalian sudah memodifikasi cerpen yang ini, ibu buat tugas ya buat di rumah. Kalian membuat sebuah cerita pendek yang isinya itu pengalaman kalian dan gagasan kalian. Cerita pendeknya itu tentang pengalaman dan gagasan kalian. Nah, ditulis dalam sebuah cerita pendek. Paham ya semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kalau kalian sudah menyelesaikan cerpen yang Sepatu Butut ini, nanti kalian berdiskusi sama teman sebelahnya ya. Maksudnya saling baca satu sama lain, saling baca punya satu sama lain. Kalau misalnya kalian udah masuk nih ceritanya, berarti itu kalian udah bisa membuat cerpen, udah berhasil karena udah bisa dipahami dengan pembacanya. Gitu. Dan mungkin sampai sini sih materi yang ibu sampaikan dulu ya. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kalian udah selesai dan bisa kita bahas lagi lebih detail ya. Kita bisa bahas lagi lebih detail. Tetap semangat, fokus untuk belajar. Ya. Udah ya, ibu tutup pelajaran hari ini ya. Boleh pimpin lagi sama KM ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.